semestinya kita amalkan dari tugas yang agung ini sebagai seorang muslim dan muslimah untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kelak mampu memberikan jawaban ketika kita ditanya oleh Allah tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Banyak saudara-saudari kita yang masih belum menyadari, bahkan mereka tidak tahu acuh tak acuh tentang kewajiban mempelajari agama Allah. Mereka itu tidak merasa dosa, tidak merasa bersalah kepada Allah kalau tidak menuntut ilmu. Dianggap hal yang lumrah saja, yang biasa saja. Padahal seorang kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di mahkamah Allah, dia berdiri di mahkamah Allah, dia akan ditanya wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, untuk apa dia beramal. Ketika seorang tidak belajar, apa yang harus dia katakan? Amal apa yang dia lakukan? Padahal dia tidak memiliki dasar ilmu, tidak tahu bagaimana keadaan orang yang nanti demikian itu, yang dia membisu tidak bisa menjawab apapun ketika ditanya oleh Allah tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Karena mereka merasa bahwa belajar agama itu tidak wajib, suka-suka saja, amalan alternatif saja. Ini yang banyak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sebenarnya kita pun kasihan kepada mereka. Kita adakan kajian-kajian seperti ini, takmir mengadakan kajian seperti ini, di antara tujuannya agar mereka menyadari mereka mau belajar agama, diberikan jalan kemudahan, tidak harus menempuh jalan panjang, tidak harus di pondok pesantren tahun-tahun. Diadakan kajian-kajian rutin seperti ini, upaya dari kita semua, dari takmir dan semuanya, agar manusia mau belajar. Tapi kenyataannya pun tidak banyak yang sadar. Yang penting kita sudah berupaya dan berusaha menjelaskan kepada manusia tentang agama Allah ini, tentang ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Kalau ada orang satu keluarga, anaknya ada yang nggak sekolah, padahal dia musim sekolah, pasti merasa aib, malu dengan tetangga, malu dengan teman ketika anaknya tidak sekolah. Mungkin yang kalangan lebih tinggi lagi, ketika tidak bisa menguliahkan anaknya, mungkin malu, merasa tidak menyekolahkan dan menguliahkan anaknya. Tapi tidak malu ketika anaknya tidak belajar agama. Tidak malu ketika anaknya tidak mengerti tentang rukun Islam, rukun iman, arkanus salat, arkanul wudu. Perkara yang urgen dari kehidupan kita, salat 5 waktu, wudu setiap hari 5 kali, tidak merasa sedih. Ya. Al-Imam Ibnu Mubarak telah berkata, min a'dhamil masaib lirijal ayya'lama bi annahu fi nafsihi taqsiran thumma la yubali wala yahzanu alaihi. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, musibah yang paling besar menimpa seorang laki-laki, bisa juga perempuan, ketika dia itu mengetahui pada dirinya ada kekurangan. Kekurangan di sini tentunya kekurangan dalam agama, bukan materi. Ketika dia tahu pada dirinya ada kekurangan, kemudian dia tidak peduli, la thumma la yubali wala yahzanu alaihi, dan tidak sedih dari kekurangannya itu. Ini kata beliau, a'dhamul masaib lirijal atau lirajul, musibah yang paling besar menimpa seorang laki-laki yang dia mengetahui pada dirinya ada kekurangan agamanya, kemudian tidak pedulikan dan dia tidak merasa sedih karenanya. Nah, orang tidak merasa kurang kalau dia tidak belajar agama, tapi merasa kurang kalau tidak mengetahui pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan duniawi. Tidak dilarang kita belajar ilmu dunia, itu tidak dilarang. Namun adalah seorang muslim juga menuntut ilmu agamanya, karena ilmu agama itu
adalah modal utama untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Itu modal meraih keberuntungan di akhirat. Karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya nasihatkan kepada kita semua untuk terus sabar dalam menuntut ilmu. Karena belajar itu tidak sebagaimana yang lainnya, enggak banyak teman biasanya. Ya, tidak banyak yang hadir, tapi kita harus sabar. Ya, bahwa ini jalan kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat dengan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi. Karena itu kita harus sabar, ya. Sabar untuk kita menuntut ilmu dan sabar untuk menyebarkan ilmu dan sabar mengajak orang untuk menuntut ilmu. Ini jalan yang seperti ini yang sangat dibenci oleh syaitan. Syaitan itu sangat senang kalau orang itu jahil, dan syaitan sangat benci kalau ada orang muslim itu belajar agama. Karena itu Al-Imam Al-Jauzi pernah berkata, pintu yang paling disukai syaitan itu pintu kejahilan. Artinya syaitan itu sangat penang kalau ketemu orang muslim, muslimah yang jahil, itu senang. Sebab akan mudah dirusak, ditipu, diperdayakan. Ya. Kalau si jahil itu ahli ibadah, senang ibadah, dia akan diajari ibadah-ibadah yang bid'ah, yang khurafat, ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia senang ibadah, kalau dia tidak suka ibadah, akan diajari maksiat dan lain-lainnya. Itulah syaitan sangat mencintai kejahilan. Maka pintu-pintu seorang untuk belajar, syaitan akan bersemangat menghalangi manusia dari jalan ilmu, agar manusia itu jangan belajar agama. Kejahilan adalah modal utama untuk merusak manusia. Cukup buat mereka jahil dengan agamanya, selesai sudah. Ingin merusak manusia, buat kaum muslimin jangan belajar agama. Ini sama dengan orang Belanda zaman dahulu katanya. Ketika ingin merusak orang Indonesia, dibuat orang Indonesia bodoh biar nggak sekolah. Ya, dibuat agar orang Indonesia tidak sekolah biar bodoh, biar bisa terus dijajah oleh Belanda. Nah, muncul orang-orang Islam yang rajin ibadah, dipodali oleh Belanda untuk diajarkan ibadah-ibadah yang bid'ah, sehingga yang dikenal cuma tahlilan, wiridan, gitu aja. Dikira Islam itu hanya baca Yasin, tahlilan, itu saja. Maka mereka terus dibiayai mungkin oleh Belanda untuk memudayakan tahlilan dan lain-lainnya, biar nggak mikir negara, biar nggak mikir perjuangan. Sibukkan orang Islam dengan yasinannya, dengan tahlilannya dan lain-lainnya. Itu yang senang ibadah. Dikira Islam itu agama cuma itu. Jika Islam itu agama hanya berbicara masalah yasinan dan tahlilan saja. Islam itu agama sempurna. Tidak ada satupun celah, ada kekurangan pada Islam. Silahkan cari dari awal sampai akhir, akan ketemu celah dan aibnya Islam. Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, agama yang sudah sempurna yang Allah pilihkan untuk umat ini. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencoba mencari agama selain Islam, maka sekali-kali enggak akan diterima agama itu. Dan di akhirat pasti dia jadi orang paling bangkrut. Sempurna agama. Karena itu kita bersabar. Ya, Pak Amir juga saya ingatkan sabar. Kalau saya sih nggak masalah, yang datang 1, 2, 3 nggak mengurangi semangat saya. Kalau saya pribadi nggak ngaruh, insya Allah mau datang banyak mau sedikit, insya Allah kayak saya supaya pribadi tidak ngaruh. Wah nanti ustadznya kurang semangat yang datang sedikit, insya Allah nggak ngaruh. Sebab mengajar itu adalah suatu kenikmatan bagi saya pribadi ya. Nikmat belajar agama itu Bapak Ibu ya. Seolah-olah dunia itu jadi nggak ada harganya kalau sudah depan kita belajar bersama seperti ini. Betul-betul nilai akhir itu sangat tinggi tatkala kita sedang belajar agama Allah. Maka insya Allah nggak ngaruh kalau saya pribadi ya. Tapi takmir sabar ya. Kalau yang datang belum banyak ya sabar saja. Memang dakwah itu tidak kayak sesuatu
yang bersifat berubul-ubul itu habis. Apa senang pengajian langsung buatang data, tapi tiba-tiba meneteli habis. Mending istiqomah ya. 10 yang militan lebih bagus daripada 200 tapi hanya abal-abal ya. Nah, kita masih di pembahasan kemarin Bapak Ibu tentang tercelanya beramal tanpa ilmu, dan Allah melarang ibadah tanpa ilmu yang tertera dalam surah Al-Isra kemarin, surah nomor 17 ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Oh, jangan tawakuf, berhenti kepada satu amalan atau ibadah yang tidak memiliki dasar ilmu. Ini larangannya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita disuruh belajar? Karena kita dilarang beramal tanpa ilmu. Nah, kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa membangun ibadah dengan ilmu? Ayat ini kan sudah jelas, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Kau jangan tawakuf. Tawakuf itu wakaf, berhenti. Kalau ngaji itu wakaf, berhenti ya. Wakaf itu dibaca wakaf ya, berhenti. Saya tidak boleh kalian berhenti pada suatu amalan, ibadah, perbuatan, ucapan yang kau tidak punya dasar ilmunya. Berarti kan ini secara tidak langsung kita disuruh belajar ya, karena Allah nggak suka, Allah melarang kita beribadah tanpa ilmu. Karena pendengaran kalian, kata Allah, penglihatan kalian dan hati kalian akan ditanya. Kenapa dihubungkan dengan itu? Kan itu 3 indera utama untuk belajar. Allah berikan pendengaran itu kan supaya mendengar ilmu. Allah berikan kita mata untuk membaca ilmu. Allah berikan hati untuk memahami. Loh, kamu kok beramal tanpa ilmu? Itu dulu kemana indera-indera ini? Seolah-olah begitu. Ini ayat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, apakah beramal dengan ilmu itu harus hafal dalilnya? Kita jawab tidak. Kalau semua amal harus kita hafalkan dalilnya, wah kita mungkin kesulitan. Tidak semua orang bisa mampu menghafalkan dalil kan? Makanya tidak harus seorang beramal dengan sesuatu yang dia harus hafalkan dalilnya, tidak. Harus hafal ayatnya, wah, berat. Sholat itu semua ada dalilnya loh Bapak Ibu. Jadi kan hafal nggak dalilnya? Dalil ruku apal nggak? Dalil sujud apal nggak? Dalil baca ini baca itu, semua ada dalilnya itu. Bagaimana ruku yang benar Rasulullah ajarkan, bagaimana berdirinya, bagaimana tasbih, bagaimana bacaan ini bacaan itu, semua ada dalilnya. Kita hafal? Enggak kan? Nah, makanya tidak harus kita hafal dalil, tapi cukup seorang mendengar dalil, mendengar ilmu disampaikan, itu menjadi hujjah bagi kita untuk beramal dengan ilmu. Oh, saya pernah mendengar hadisnya Rasulullah begini, begitu. Allah berfirman demikian. Nah, itu sudah bisa dianggap kita beramal dengan ilmu. Nah, makanya kemarin kita baca hadis-hadis pendek yang berkaitan dengan ilmu. Semua permasalahan ya. Kalau Bapak bisa hafal, syukur. Kalau tidak bisa hafal, pernah mendengar dan kita beramal dengan apa yang kita dengar sudah cukup. Saya ulangi sebentar ya kemarin. Hadis pertama adalah al-ainu haqqun, mata itu punya hak. Ya. Artinya mata punya hak, jangan mata didolimi, ya, disakiti. Ya. Mata ini kalau ditunaikan dengan baik bisa menjadi sebab kita masuk surga. Ya. Bisa jadi kita selamat dari neraka kalau mata ini ditunaikan haknya dengan baik. Rasulullah bersabda, ainani la tamassuhma an-naru abadan. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tadi ada yang di luar, tutup enggak apa-apa. Ada yang di luar. Suruh masuk aja, Pak. Suruh masuk. Mau, Pak? Tafadhol. Di dalam lebih afdal insyaallah. Ya. 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah. Mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Kalau Bapak Ibu pernah menangis, tapi bukan karena ditagih hutang nangisnya ya. Nangis karena apa? Takut kepada Allah, mengingat keagungannya, kebesarannya, mungkin mengingat dosa-dosa kita ya Allah. Kemudian dia menangis. Tak sadar mengucurkan air matanya karena dia ingat keagungan dan kebesaran Allah dari dosa-dosanya ya Allah. Nah, maka mata yang pernah menangis seperti ini tidak akan sentuh api neraka. Ya. Yang kedua, ainun batat takhrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang batat, yang begadang, yang melek, yang harus melek, tapi untuk berjihad di jalan Allah, berjuang, menjaga wilayah kaum muslimin. Nah, kalau dia tidur nanti diserang musuh, maka dia harus melek, harus terjaga, harus melawan ngantuk
sebagai tentara-tentara, pasukan-pasukan yang menjaga wilayah kaum muslimin. Nah, ini juga tidak akan sentuh api neraka. Kalau boleh kita kiaskan, semua mata yang harus melek karena ketaatan semoga termasuk ini. Seorang anak harus melek menjaga ayahnya yang sakit di rumah sakit. Dokter bilang, nak, kau jaga bapakmu, jangan sampai dia bangun kau tidur, supaya dia ketika minta apapun langsung beri. Kau nggak boleh tidur. Maka anak ini harus begadang semalam, harus menahan ngantuk, karena dia nggak mau dia tidur nanti ketika bapaknya bangun, dia harus melawan ngantuknya. Nah, anak yang mata yang seperti ini dia begadang karena untuk ketaatan kepada Allah, insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Al-ainu haqqun, mata punya hak. Saya nggak panjang lebar, sudah kita kaji kemarin. Yang kedua, perang itu tipu daya. Dalam perang boleh tipu daya, ya. Termasuk mendamaikan orang yang sedang perang, boleh kita berdusta. Mendamaikan orang yang sedang berselisih pada perang, kita boleh berdusta demi kedamaian. Kemudian yang ketiga, ini saya tidak cepatkan ya, karena saya cepatkan karena sudah kita baca. Yang ketiga, bu'istu al-sya'atu kahataini, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Nabi memberikan tanda kiamat itu sudah dekat dengan diutusnya saya. Jadi Nabi diutus itu tanda telah dekatnya hari kiamat. Nah, maka tidak boleh bersantai-santai, berleha-leha, ya, kemudian merasa aman dengan kiamat sudah dekat. Kalaupun kiamat secara waktu masih lama ya, karena masih banyak orang yang beribadah kepada Allah, tapi ada namanya kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu kematian kita. Ini yang kita tidak pernah tahu dan tidak boleh kita bergampangan. Jangan terlalu pede dengan kesehatan kita. Ya, artinya kalau sihat masih lama, belum tentu ya. Inna bani Adam tis'atun wa tis'atun manaya. Manusia itu dihantui, dibayangi dengan 99 sebab kematiannya. Kematian itu masalahnya bukan cuma sakit saja. Maka jangan terlalu pede, oh saya sehat semua, masih lama hidup saya, kemudian nyantai-nyantai. Diajak ngaji, mas pengajian, kamu saya yang udah tua pak ngaji pak, saya itu masih muda. Kalau bapak kan udah tua mau mati, ngaji saja sana cari akhirat. Saya ini masih muda, biar saya senang-senang dulu, nanti kalau udah tua saya mau ngaji. Seperti itu, dikira masih lama, oh dia masih muda. Mayat itu masalahnya tidak diberitahu oleh Allah ya. Sebabnya itu tidak diberitahu dan selalu datang dengan tiba-tiba. Makanya jangan terlalu pede dengan usia muda dan sehatnya badan. Ya, berbanyaklah ingat kematian agar hati ini menjadi lembut. Aksir dzikra hadimil ladat. Berbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia itu al-maut. Ya, melembutkan hati. Datang kepada Aisyah seorang perempuan, mengadukan tentang hatinya yang qasi, hatinya yang kaku dan keras, nggak bisa lembut. Maka Aisyah mengatakan, aktsiri dzikral maut. Kata Aisyah, perbanyaklah kau wahai perempuan mengingat kematian. Karena orang yang banyak ingat kematian akan dapatkan 3 faedah. Faedah pertama akan mempercepat untuk bertobat. Orang yang banyak ingat kematian itu tidak akan nunda-nunda tobat, karena dia takut kalau nanti belum tobat keburu mati. Maka dengan banyak ingat kematian dia akan segera bertobat, tidak menunda-nunda waktu. Ya, segera dia perbaiki diri, dia bertobat memohon ampun kepada Allah. Yang kedua akan mempercepat dia beramal soleh, dia takut nanti sebelum beramal mati. Maka dengan ingat kematiannya orang itu akan menjadi cepat dalam beramal. Ketika ada kesempatan tidak nunda-nunda ketaatan. Kadang manusia suka nunda. Bapak sudah 50 tahun ini pak, belum ke masjid pak. Nanti saya, walaupun 50 tahun masih kuat saya. Nanti kalau sudah pensiun saya mau ke masjid. Ini masih banyak sibuk kerjaan. Nanti udah pensiun, sudah nggak ada tugas-tugas negara, saya bisa fokus ke masjid. Alah pak, belum nanti ke masjid sudah mati orang ini. Ya. Ibu ini sudah keluar uban banyak ibu. Belum mau ngaji bu. Ini ubannya masih 1/4, nanti kalau sudah setengah uban saya mau ngaji. Belum keluar uban banyak sudah mati juga. Orang yang banyak ingat kematian gak akan nunda amal, karena dia takut kedahuluan kematiannya.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah dengan maha baiknya mengingatkan kita, infakkanlah sebagai rezeki yang telah aku berikan kepadamu sebelum kau ditemui kematianmu. Allah akan ingatkan, beramal dulu, ayo beramal sebelum kau mati, ayo infak sebelum mati, ayo menyembelih korban sebelum kau mati, ayo bangun masjid sebelum kau mati, dan lain-lainnya. Namun karena orang ini nggak banyak ingat kematian, dia tunda-tunda. Oh, saya masih muda, dulu sajalah, sokataunya besok sajalah, pekan depan lah, bulan depan lah. Iya. Nah, begitu dia tunda-tunda, kematian menghampirinya. Baru sudah kematian mau menghampirinya, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa. Ya Rabbku, kiranya kau tunda ajalku barang sebentar saja. Tolong ya Allah, tolong ditunda kematianku sebentar saja. Fa asadaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi hambamu yang soleh ya Allah. Tolong jenengan kasih waktu saya ya Allah, tenggang waktu sebentar saja. Namun Bapak Ibu, sudah melihat malakul maut, sudah ditutup itu tobat, terlambat ente. Kenapa baru mati kau baru mau berinfak? Maka Allah jawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menunda ajal ketika sudah tiba waktunya. Telat kamu. Dulu sudah diingatkan oleh para mubalik, para kiai, para ustaz, mengajak baik, mengajak untuk belajar, mengajak untuk menuntut ilmu, sholat jamaah, ke masjid. Kau menelantarkan, kau enggak menjawab panggilan-panggilan Allah. Kau tidak menjawab panggilan-panggilan ketaatan, sekarang baru sudah mau mati, mau mampus, baru mau baik. Lambat. Ya. Menyesal. Nanti di akhirat tambah lagi menyesal. Merengek-rengek, mungkin bisa menangis darah dia, ingin minta dikembalikan ke dunia. Rabbirji'uni la'ali a'malun salihan bima taraktu, ya Allah, kembalikan ke dunia, sungguh aku ingin beramal soleh yang dulu aku tinggalkan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, nangis. Kembalikan ke dunia, ya Allah, sebentar saja. Begitu. Yang lainnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, beri kami kesempatan waktu sebentar saja. Saya mau memenuhi panggilan-panggilan-Mu ya Allah, saya mengikuti para Rasul ya Allah. Wa'andirin nasa yawma yatihimul adab wa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Hai Muhammad, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang zalim akan datangnya hari siksa bagi mereka. Tatkala itu mereka berkata, ya Allah, beri kami kesempatan hidup barang sebentar saja. Ngapain? Nujib da'wataka, kami akan memenuhi panggilanmu. Nih, ya, coba, kami ingin memenuhi panggilanmu. Dulu dipanggil ngaji, sudah disiapkan semuanya. Ya, ustadznya datang sendiri, snacknya ada, tempatnya ber-AC. Enggak mau. Coba, kurang apa ini takmir dalam mengupayakan agar orang mau ngaji? Siapkan makanannya, ustadznya enggak usah jemput, datang sendiri, ya. Kemudian fasilitas, masya Allah, masjidnya nikmat, tempatnya dingin. Yang ibu-ibu sambil tiduran joleh, enggak dimarahi, mau tidur enggak apa-apa, lebih baik tidur di majelis daripada tidur di rumah, ya. Nggih Bu nggih. Kenapa-napa ora ketok ustaz ora ngerti. Bapak-bapak perkewo mau tidur kelihatan. Lebih Bu ora ketok ustaz turu ra wis, ustaz ngomong-ngomong ngono. Boleh-boleh saja, masih gak mau. Tapi di akhirat lihat, kami ingin memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami akan memenuhi sholat jamaah ketika dipanggil hayya 'alas shalah. Tapi waktu sekarang dipanggil hayya 'alas shalah berulang-ulang, sehari berapa? 20 kali kan? Hayya 'alas shalah kan 2 kali oleh muadzin. Hayya 'alas shalah 2 kali kali 50 berarti. Panggil oleh Allah, marilah kita sholat. Ini muadzinnya baik ini, mungkin nggak ada yang kurang dengar, diulangi sama muadzin. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat gitu ya. Kok belum datang ya?
ditambahi taukid, hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan dan keberuntungan. Muadzinnya masih baik lagi, barangkali nggak dengar, diulang lagi, hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan dan keberuntungan. Gak dijawab, gak menjawab panggilan-panggilan muadzin. Yang datang cuma dikit sekali, padahal kalau dia tahu pahalanya, kata Nabi, kalau dia orang-orang itu tahu pahalanya sholat jamaah di saf awal, maka mungkin dia akan datang dengan merangkak. Dia akan adakan undian agar bisa dapat di saf awal. Kalau dia ngerti pahalanya sholat jamaah di saf awal, ya, bahkan dalam riwayat kau akan datang dengan merangkak. Ya, merangkak bu, ya. No, merangkak nih, berjalan dengan perutnya, berangkang. Kalau ngerti pahalanya, mungkin kalau diganti ini misalkan sholat jamaah bukan 27 derajat tapi 27 kambing misalnya. Setiap kali sholat jamaah disiapkan 27 kambing. Yang nggak bisa jalan merangkak. Apa pak? Nih masjid telukur kambing, merangkak dia. Kalau hadiahnya 27 kambing. Cuma ini kata Allah 27 derajat yang Allah belum nampakkan. Karena nggak kelihatan, yang datang hanya orang-orang yang percaya saja, hanya orang-orang yang beriman saja, yang mau menegakkan salat. Nah, itulah nanti orang-orang kafir, orang-orang zalim akan menyesal di hari kiamat ketika mereka di dunia bermalas-malasan beramal. Iya, banyak ayat yang lain, ya. Sebagian hanya bisa menyesali, kenapa dulu di dunia saya tidak beramal yang banyak untuk kehidupanku sekarang ini. Hanya ada yang berkata begitu. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka jahanam sudah didatangkan, maka semua langsung tadzakur, ingat seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan dulu di dunia. Namun ingat dikala itu, kata Allah, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, kecuali dia hanya bisa berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dulu aku di dunia beramal yang baik untuk kehidupanku yang sekarang ini. Hanya bisa berkata itu, duhai kiranya dulu. Menyesal dengan penyesalan yang tidak ada ujung habisnya. Nah, maka dengan ingat kematian akan mempercepat amal soleh. Yang ketiga, dengan banyak ingat kematian akan menjadikan kita menjadi hiburan dari dunia yang kita nggak dapat. Kan kita punya keinginan, Bapak Ibu, ya. Oh, saya ingin punya rumah yang tingkat 2. Saya ingin punya mobil yang Pajero, mobil Alphard, Sport, Fortuner. Silakan tuh keinginan, tapi nggak didapat. Maka dengan kita ingat kematian akan menjadi hiburan. Oh iya ya, walaupun punya rumah megah, rumah mewah, mobil banyak, toh nanti mati nggak ada yang dibawa ya. Kalau nanti saya mati kan nggak ada saya bawa. Sertifikatnya banyak sekali, yang dibawa cuma 2 meter untuk nanam dirinya. Yang dibawa cuma kain kafan 3 lembar, harganya sangat murah. Oh, itu ternyata nanti yang aku bawa. Sehingga akan menjadi hiburan baginya dari dunia yang dia tidak dapatkan. Dengan ingat kematian akan menjadi penghiburan baginya, hiburan baginya dari dunia yang dia tidak dapatkan. Bapak-bapak yang istrinya kurang cantik bisa menjadi hiburan, nanti ada namanya bidadari surga. Ibu-ibu yang suaminya kurang ganteng, nanti di akhirat jadi ganteng seperti cagak tengah, saking gantengnya, karena semua nanti akan menjadi muda belia semua, akan jadi bidadara. Sehingga dengan kita banyak ingat kematian akan jadi hiburan bagi kita. Itu manfaat banyak mengingat kematian. Akan menjadikan cepat bertobat, akan menjadikan kita cepat beramal, nggak suka nunda-nunda, dan akan menjadi hiburan dan tasliyah tatkala kita tidak mendapatkan dunia yang kita inginkan. Dengan kita ingat kematian akan menjadi legowo, bahasa Jawa ini pun akan longgar ya. Toh nanti mati yang nggak tak bawa, akan menjadi legowo ya. Rumah masih ngontrak, toh nanti kalau mati yang kontrak juga ditinggal, yang rumahnya sendiri juga ditinggal.
Kita semua akhirnya ngontrak kan Pak ya. Sama kan kita semua kan kontrak kan. Kita itu mengalami 3 kontrakan Pak. Pertama kontrak di rahim ibunda kita. Percaya atau tidak? Ada yang tidak percaya kalau ibu bapak dulu lahir keluar dari batu, keluar dari rahim ibu kita kan? Kita yakin? Ada yang nggak yakin? Kita pernah mengontrak di rahim ibunda kita. Ada yang 10 bulan, 9 hari, ada 9 bulan, macam-macam, beda-beda. Tapi kita pernah mengalami ngontrak di rahim ibunda kita, ya. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajali musamma. Kami tempatkan bayi itu di rahim ibundanya sampai batas waktu yang telah kami tentukan. Nah, itulah 9 bulan, 10 hari, atau 10 bulan, beda-beda. Tapi kita ngalami kan? Nah, kita sekarang keluar di dunia. Ini kontrakan yang kedua. Waktunya kapan? Beda-beda juga. Tapi Nabi kasih batas, kasih ancer-ancer. A'maru ummati ya ila sab'ina min sab'ina ila sab'in sana ya, umur umatku berkisar dari 60 ya, sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajudul alaik. Ada yang lebih tapi sedikit. Jadi Nabi sudah kasih ancar-ancar kontrak kita di dunia nanti sekitar 60 sampai 70 tahun nggih. Bapak Ibu sepakat? Ada yang lebih Pak, cuma nggak banyak. Ada yang 80 ada, 80 lebih ada, tapi itu udah nggak banyak. Kalaupun masih ada, usia-usia itu pun sempurna, nikmatnya sudah nggak sempurna kan? Usianya 80, dikai sate saya sunduk, mampu nggak dia makan? Untuk nih sentek. Ya, ini Pak, Mbah, hari korban 10 sunduk sate Mbah, kambing muda ini Mbah. Nih. Mah, biar makan sate nggak bisa keluar, jangankan sate, kacang gorengnya nggak bisa itu. Kacang goreng disokok ini pindah rono, pindah rene, pindah gowang semua. Sudah keluar nikmatnya, sudah gak bisa senikmat dulu. Kalau udah tua itu makan pun gak bisa merasakan nikmat, ya. Dan juga yang lainnya, ya, kena angin dikit greges-greges gitu, pengajian kena AC balseman, malah mengajian gue minyak tawon ngambon-ngamboni konconi dan tolong. Sudah sering ringkin ya, gak sempurna hidupnya itu kalau udah usia tua. Nah, itulah di dunia sebentar, ya. Kemudian masuk ke kontrakan yang ketiga, alamku kubur, batasnya sampai yaumul kiamah. Baru setelah itu baru ummah yang permanen. Cuma ada 2 di sana, ahlus sa'adah atau ahlus syaqawah, akan menjadi orang yang bahagia dengan surga Allah yang abadi selama-lamanya, atau ahlus syaqawah, orang yang celaka neraka selama-lamanya. Hanya satu di antara 2. Dan Bapak Ibu oleh Allah diberi pilihan, milih mana silakan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh kami telah ilhamkan kepada manusia 2 sifat. Mau jadi fajir, mau jadi takwa, silahkan ada. Mau jadi rusak juga silahkan. Jadi ada, kasih modal oleh Allah 2. Mau modal baik ada, modal buruk ada. Milih silahkan. Tapi Allah jelaskan, qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang yang memilih sifat takwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan celakalah orang yang memilih sifat fajirnya. Tapi Allah kasih kita pilihan Bapak Ibu. Mau jadi baik silahkan, mau jadi buruk juga silahkan. Nah, jadi kontrakan kita masih ada 2. Ya, kontrak masih ada 1, yaitu alam barzah. Setelah itu nanti kita akan mendapati rumah yang permanen, yaitu tadi surga atau neraka. Ya, sekarang usahanya di dunia ini. Ya. Bapak ingin punya rumah indah, ibu punya rumah indah, Nabi jelaskan, man sabara isna asara raka'atan fil laili wa nahar, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang melazimi 2 salat rawatib 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan membangunkan istana indah di surga. Nah, silahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin kredit rumah indah di surga, sekarang bayarnya, kreditnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat pada duhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. Itu cara bayar kreditnya. Silahkan yang mau ingin rumah yang indah. Ini tawarannya dari Nabi, dan Nabi tidak mungkin dusta. Ummu Habibah, istri beliau, setelah mendengar Nabi mengatakan demikian, beliau enggak tinggalkan sholat rawatib selama-lamanya. Ketika dia sudah dengar hadis ini, karena beliau ingin punya rumah indah di surga, maka dia bayar kreditnya dengan sholat 12 rakaat sholat rawatib siang malam. Silakan Ibu yang rumahnya kurang megah, kurang mewah, sekarang bayar saja kreditan dengan 2 yang sudah saya sebut tadi. Ada jalan yang ketiga, ya. Rasulullah menyebutkan, ana zaimun fi a'lal jannah bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya menjadi penjamin satu rumah di surga yang paling tinggi, ya. Satu rumah di surga yang tinggi bagi siapa? Bagi orang-orang yang akhlaknya mulia.
Nah, kalau ingin rumah yang indah di surga dan tinggi, itu derajatnya, yaitu perbaiki akhlak. Orang yang baik akhlaknya. Dulu pernah saya sampaikan. Ibu masih ingat nggak? Ibu saja. Kalau ingin jadi orang yang akhlaknya baik itu harus punya 4 kriteria. Tolong ibu sebutkan 1, 2, 3, 4. Ibu, 1. 2, 3, tidur. 1, kalau ingin jadi akhlaknya baik, kaful ada, nahan diri, jangan suka dolimi orang, jangan sangat nyakiti orang. Berarti ingin pengen jadi tiang kang saya menika, pertama hendaknya kita menahan diri kita, lisan dan tangan jangan nyakiti orang. Pengen jadi wong apik, lisanmu kamu tahan, jangan susah nyaci maki orang, ngerendengi, ngerasani dan lain-lainnya, tahan. Ya. Tanganmu juga kamu tahan, jangan mukul orang tanpa mengambil harta orang tanpa tanggal. Itu cara pertama ingin jadi baik. Itu dulu, tempuh itu dulu. Kalau masih suka ngibah, suka namimah, suka ngerasani, suka ngerendengi, tangannya juga suka ngambil orang lain, suka mukul, suka jiwit orang lain, nah, dulu. Itu langkah awal. Harus menahan lisan, tangan dari berbuat dolim kepada orang lain. Yang kedua, batlun nada, suka memberi. Dia nggak suka mengambil, tapi malah suka memberi. Dia nggak suka berkata yang buruk, malah dia berkata yang baik. Ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk pengajian, menasihati orang, ya, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ya, membaca Al-Quran, dzikir, tasbih, tahmid, itu. Memberi, dia suka memberi, berbagi dengan yang lainnya. Itu yang kedua. Kalau masih bakhil, pelit medit, ya itu belum baik. Ya, orang pelit, orang bakhil, ya, bagaimana dikatakan baik? Ya. Maka kalau ingin jadi baik, jadilah orang yang suka memberi. Sebagaimana sifat Nabi SAW. Ketiga, as-sabr al-ada, sabar dari gangguan dan celaan manusia. Ya, dia sudah berusaha tidak suka ganggu orang, dia sudah berbuat baik orang, tapi ada saja orang yang masih iri, dengki, serai, mencaci, mencela, menghina. Nah, kita sabar, nggak usah dibalas. Itu kalau mau jadi baik. Yang keempat, tolaqatul wajah, wajahnya selalu familiar, selalu murah senyum. Ketika bertemu dengan saudaranya selalu mudah, enak. Kalau berteman dengan dia itu wajahnya familiar, senyum, murah, assalamualaikum, wajahnya ceria, membuat orang lain senang kalau bertemu dan berbicara dengannya. Nah, itu 4 kriteria kalau ingin kita memiliki akhlak yang baik, nanti surganya dekat dengan surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul itu orang yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita ingin jadi tetangga beliau di surga, berarti harus juga memiliki akhlak-akhlak yang baik, ya. Nah, itu ibu-ibu ya. Nah, sedikit lagi ya, satu lagi. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang ma'ruf itu sedekah. Ya, semua yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sesuatu yang dikenal baik oleh syariat, itu namanya ma'ruf. Maka dikenal amar ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf. Wa nahi anil munkar, dan melarang dari munkar. Munkar sesuatu yang diingkari oleh syariat. Ma'ruf sesuatu yang dikenal baik oleh syariat. Ada munkar sesuatu yang diingkari oleh syariat. Maka semua yang ma'ruf itu sedekah. Artinya semua kebaikan itu bernilai sedekah. Ya. Ada seorang naik motor, barang dagangannya jatuh, kemudian bapak ibu ambilkan, diangkatkan barangnya ke tempat beronjongnya, tasnya, maka itu sedekah. Bapak bantu orang menurunkan dagangan, menurunkan beban dari motor orang ke bawah, itu sedekah. Ya. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Ya, sampai maaf seorang laki-laki menumpahkan syahwatnya kepada istrinya, itu adalah sedekah. Iya. Ketika Nabi mengatakan begitu, sahabat protes, ya. Tanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki menumpahkan syahwatnya kepada istrinya sedekah. Pertanyaannya kan begitu. Kata Nabi, nah kalau ditumpahkan kepada yang haram, ya dosa. Nah, berarti kepada yang halal, pahala, kan begitu ya. Makanya saya sering katakan, ya, mengerayu dan menggoda istrinya itu dapat pahala. Loh kok iya? Ya jenengan ngerayu istri tanggane dosa mboten? Istri tanggane digoda, dosa mboten, Bu?
dosa. Berarti ngayu bojone pahala. Walaupun ngayune ngapusi, Masya Allah istriku tercantik di dunia. Semakin lama kok semakin anggun dan cantik. Padahal nggak mungkin semakin lama tua semakin tua semakin elek nggih. Tapi kok semakin tua semakin cantik, dipuji oleh suaminya sendiri. Istrinya sesanjung senang sekali ya. Dapat pahala? Iya dapat pahala. Tadi saya katakan, kok dapat pahala? Dia membuat senang orang lain, apalagi istrinya. Ya. Nabi itu mengatakan wabda biman ta'ul, mulailah dari apa yang menjadi tanggungan makananmu. Mulai apa? Mulai mau kebaikan. Mau jadi orang baik itu gampang. Baik dulu sama anak istri, sudah. Orang lain itu gampang. Berbuat baik dengan orang lain itu. Yang paling sulit itu berbuat baik kepada istri dan anak. Sebab apa? Berbuat baik kepada istri dan anak itu enggak ketok, gitu Pak. Jadi kan berikan baju istri nggak kelihatan, kasih uang istri nggak kelihatan. Tapi kalau kasih uang orang miskin kelihatan, sedekah ke masjid kelihatan ya. Tapi kalau kasih kuta istri kita nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Padahal justru itulah awal kali kita harus mulai kebaikan dari istri kita. Makanya Nabi katakan, kafa bil mar'i ismun an yudayya man yakut. Cukuplah seorang suami divonis dosa kapan? Ketika suami itu menelantarkan orang yang menjadi tanggungan makannya. Lihat. Ya, cukuplah seorang suami divonis dosa kalau apa? Dia telantarkan keluarganya, enggak diurusi keluarganya. Masya Allah kalau sama orang kalau tetangga, kalau ditelepon istri di jalan sedang naik motor, waduh, lucu. Sik, gini Pak motor, bahaya, coba teleponku, ini mandek teko gone yang ditelepon yo. Itu istrinya digetak-getak. Tapi istri tonggo nih langsung minggir. Bentar Bu, saya baru di motor. Saya minggir dulu ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu. Itu kalau istri orang lain lembute pol-polan. Tapi kalau yang ngibul istrinya marah-marah dia. Sedang di motor, sedang nyupir ini bahaya. Nanti tahu nyupir malah nelpon. Ya Allah. Bentak-bentak kalau istri yang nelpon. Tapi kalau istri tetangganya nelpon, minggir sih. Aduh. Repot ini laki-laki seperti itu ya. Saya ingatkan wahai para bapak-bapak dan saya sendiri. Awalilah kebaikan semua dari keluarga Pak. Mau jadi orang yang dermawan, dermawan dulu kepada anak istri Pak. Jangan di luar kita disebut Pak dermawan, orang yang banyak sedekahnya, istrinya mencep-mencep. Gitu ya. Bapak fulan ini orang yang dermawan, yang sangat lemah lembut perilakunya, padahal yang nomah kau singo kelaparan, kasar, kesal. Istrinya krungu, gitu ya. Neng omah Pak kaya serigala. Kalau di rumah hawanya marah terus, nesu terus, tapi yang di luar remah lembut. Masa sanggel mula begitu lemah lembut sama istri-istri orang lain itu lemah lembut semua. Kalau bojone kasar repol, naudzubillah, ampun ngantos. Ya, yang ngaji sini khususnya bapak-bapak diperbaiki. Malah saya pribadi juga perbaikilah dengan keluarga kita dulu. Ya, itu perintah Nabi. Wa bada biman ta'ul ya. Mulailah dari apa yang menjadi tanggungan kamu. Orang lain itu gampang Pak. Kalau sudah biasanya dengan berbuat baik kepada anak istri itu dengan orang lain itu gampang. Ya, kalau dengan keluarga itu yang sulit ya. Makanya kata Nabi, awalilah kebaikan semua dari keluarga kita. Ya, sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Baru sampai 4 hadis ya, masih kurang 596 hadis. Ya. Jadi masih banyak pertemuan insyaallah. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 1 menit mungkin kalau yang kurang paham Ibu. Saya tutup dengan pertanyaan kepada Ibu. Kalau Ibu nggak bisa jawab, nggak jadi tutup ini. Tadi saya sebutkan 4 kriteria orang yang ingin berakhlak yang baik. Sepindah apa Bu? Sepindah, setunggal? Hah? Menahan diri jadi berbuat dolim tangan dan lisannya. Yang 2? Hah? Suka memberi. Yang 3? Bersabar jadi gangguan. Kalau disakiti sabar saja, tidak usah membalas, itu lebih bagus. Walaupun boleh membalas yang setimpal, tapi karena kita akhlaknya ingin baik, kita sabari saja. Yang terakhir, selalu berwajah ya manis dan senyum, murah senyum kalau ketika ketemu dengan saudaranya. Itulah 4 kriteria kalau kita ingin jadi Allah yang baik, dan jaminannya insya Allah kata Nabi akan dibangunkan rumah indah di surga yang tinggi bersama tempatnya Nabi, orang-orang yang berakhlak yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.